Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama Bapak Kiai Opid, para jamaah mushola Jinatul Iman. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada awal tahun 1441 Hijriah kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat iman wal Islam, sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan kegiatan malam tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan angka kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya istiqomah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, mari sama-sama kita awali acara ini dengan beberapa suratul Fatihah. Kita lanjutkan dengan tahlil, nanti ditutup dengan tasbih atau tausiah dan doa. Ala hadiniya wa kulli nabiyin sholihah wa ila qadrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illa huwal rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wa lahu 'arshuhu was samawati wal ard. Wa la
Mari sama-sama para jamaah dan dengarkan hikmah daripada Abu Hijriah kepada Pak Kiai Khotib di Masjid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azim lil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu li tasmima makarim al-akhlaq. Al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih as-sunnatil a'la wa ashabihi al-baligina anfusahum li tawdih as-syara'i wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin amma ba'd. Yang Allah muliakan, para jemaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati Ketua Musyawarah Ziyatul Iman Bapak Ustaz Sarojah, yang saya hormati Bapak Ustaz Saleh, seluruh segenap pengurus daripada Musyawarah Ziyatul Iman, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mulia saya, rasa penghormatan saya yang sebesar-besarnya kepada mereka semua. Begitu juga kepada bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semuanya malam yang berbahagia ini, malam tahun baru Islam, ya, insya Allah kita bahagia semua, mudah-mudahan. Diberikan Allah kelapangan rezeki, insyaallah, kesehatan, dijauhkan kita dari segala malapetaka, bencana, apalagi bencana COVID ini. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya, jemaah kita, RT kita, RW kita ini, kampung kita ini, Allah angkat, Allah jauhkan kita. Kalau kita minta doa seluruh dunia diangkat, rasanya berat, ya. Boleh nggak kita minta doa supaya seluruh dunia diangkat? Boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau Allah turunkan ta'un, kata sebagian ulama, tak usah diminta doa, gitu. Makanya kita tidak berani saya minta doa untuk seluruh dunia. Ya, karena di sana di seluruh dunia ada Donald Trump, ya kan. Nah, jadi ta'un itu kata Rasulullah syahadat. Kama qala Rasulullah ala muslimin, itu akan menjadi saksi bagi kita, seperti kita sabar, kita jalani takdir dan qada ini. Takdir itu usaha kita agar kita tidak terkena, qada itu apabila yang terkena semua Allah sebutkan. Qada itu kalau dia mati, mudah-mudahan dia menjadi mati syahid. Tahun hijrah ini, mudah-mudahan tahun baru Islam ini adalah peran besar daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau miladiah itu dihitung dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam, walaupun sebenarnya perhitungannya tidak tepat, tapi mereka tetap meyakini dari lahirnya. Kalau Islam tidak, dari hijrahnya. Dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Jadi kurang tahun berapa? Sekitar tahun 600, ya, miladiah. Lebih kurang 600 ya. Tanggal 22 Juli 620 berapa? Jadi awal hijrah itu merupakan momentum yang besar
Apalagi kita sekarang ini bersamaan dengan memperingati kemerdekaan Indonesia. Jadi sangat tepat sekali. Walaupun secara tekstual ada hijrah itu adalah minal makan ila makan akhar, dari tempat yang satu ke tempat yang lain secara linguistiknya. Tapi mana hijrah lebih dalam dari itu. Karena praktek hijrah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita bisa melaksanakan agama ini dengan benar, dengan baik, apapun tantangan dan cobaannya. Harus sabar. Jadi hijrah itu jangan sampai diartikan seolah-olah orang yang mu'allaf baru masuk Islam, atau orang yang dulu dia bajingan taubat. Ya. Walaupun sebenarnya secara tekstual adalah hijrah itu perpindahan dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain. Tapi secara tekstual dalam Al-Quran tidak semuanya. Kalimat hajar itu adalah berpindah. Kalau dalam Al-Quran disebut wahjuruhum hajaran jamila. Ketika ada orang menghina kita, ketika ada orang yang menghujat kita, ketika ada orang yang menuduh kita, wahjuruhum hajaran jamila, maka kamu harus tolak lagi. Kamu harus balas dengan balasan yang jamil, yang baik, tidak dendam. Nah, itu makna lain daripada hijrah. Jadi kita harus bisa membalas apa yang mereka katakan, apa yang mereka bencikan terhadap diri kita. Kita harus balas dengan hajaran jamila, kata Tuhan. Walaupun nanti ada masanya Allah suruh kita boleh membalas, boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Cuma yang lebih afdal adalah hajaran jamila. Apa makna hakikat hijrah? Di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma ja'alu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang hijrah. Bagaimana Allah menilai orang yang hijrah itu? Mimba bima futimu, setelah mereka banyak menghadapi fitnah. Jadi bukan orang yang baru tobat, ya, bukan orang yang. Jadi boleh nggak orang yang baru tobat? Boleh, tapi dengan syarat hijrah itu dia harus mimba bima futimu. Jangan sampai ketika dia dulu sebelum tobat kaya, ketika tobat miskin, nggak terima dia, mengeluh dia. Nah, ini berarti bukan hijrah dari mana? Mimba dimafuti. Kemudian apa? Tumajahadu. Tak cukup dia harus sabar berbagai macam fitnah, tapi dia harus jihad. Wasobaru, dan sabar. Bayangkan 3 syarat. Dia hijrah dari berbagai macam fitnah dunia. Jadi kalau dia dulu mukul orang, biasa saja. Ketika dia tobat dipukul, jangan dia marah. Ya. Dia dulu sebelum tobat mencuri uang orang 1 juta. Ketika sudah tobat hilang uangnya 500.000, marah-marah. Belum, berarti belum hijrah. Ya. Belum hijrah. Itu baru satu syarat. Tumada'an yaum jihad. Apa? Kesungguhan di dalam dia menjalankan agama Allah. Kesungguhan. Kalau dia sebelum tobat begadang dari malam sampai pagi,
Bisa nggak setelah tobat dia bermunajat kepada Allah dari malam saya pagi? Wah, berat lah Ustaz. Saya mancing aja balik 5 jam kan, 3 jam 2 jam ngantor ya kan. Apalagi tahajud. Bisa nggak kita gantikan sebelum kita taubat begadang 1 malam, tahajud kita 1 malam? Oh berat itu ya. Berat. Berarti martabat hijrah itu berat. Kita harus mujahadah dalam ibadah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah. Ini belum lagi sholat fardu ya. Sholat fardu itu sudah wajib. Jangan sampai kita sibuk mencari mujahadah sunnah yang wajib tak dikerjakan. Nah itu balik. Ini sama dengan kapal terbalik yang didayung ini. Tak sampai ke tujuan, makin nyungsep ke dalam dasar laut. Sedangkan dia sudah hijrah saja, dia sabar berbagai macam fitnah, kemudian dia jihad, mengorbankan hartanya, waktunya dan sebagainya, itu saja belum sempurna. Wasabaru, dia harus sabar. Inna rabbaka laghafurur rahim. Baru Allah ampunkan dosa, baru Allah ampunkan. Iya kan? Capek aku taklim Ustaz, tapi miskin juga gitu. Sakit nggak sembuh-sembuh. Iya kan? Ini apalagi COVID, udah sakit di PHK lagi. Waduh. Jadi kesabaran itu memang harus, disitulah kunci hijrah yang sesungguhnya. Jadi kalau tadi kita ulang dari ayat tadi mimba itu, kalau kita korelasikan dengan kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan kita memang sudah menjalani itu. Sebelum merdeka kita dijajah secara fisik. Itu kan fitnah paling berat itu. Sampai penjajahan Jepang. Dari kita berkorban nyawa sampai harga diri. Bagaimana Jepang walaupun tidak lama menjajah Indonesia, tapi menjatuhkan martabat kemanusiaan. Makanya dosa Jepang itu Pak, menjajah negara lain itu tidak dimaafkan. Tapi oleh Indonesia yang memaafkan. Saya pernah China Pak, sampai detik ini tidak dimaafkan. China nggak mau memaafkan Jepang. Malaysia Pak, sama kayak kita pesek, nggak mau memaafkan Jepang. Karena mereka menjajah itu bagaimana memperkosa nenek moyang mereka, memperbudak sayap nenek moyang mereka. Hanya kita yang memaafkan. Hanya Indonesia. Itu harga diri yang nggak bisa ditukar dengan nilai apapun. Ketika nenek moyang kita menjadi budak, dijadikan budak saya, itu harga diri. Sampai detik ini, China, Malaysia, kenapa Amerika berani mengebom pakai bom atom yang begitu dahsyat? Karena sudah melanggar harga diri. Begitu banyak perang dunia pertama, bagaimana peperangan di mana-mana, tapi nggak pernah digunakan itu bom atom. Kenapa? Bagaimana kejamnya Saddam Hussein menurut penilaian Amerika, tapi belum pernah menggunakan bom nuklir. Apalagi termasuk bom atom tidak ada digunakan. Tapi kenapa Jepang digunakan itu? Karena mereka sudah melanggar harga diri, harkat martabat manusia. Tapi kenapa kita memaafkannya? Makanya kasus Tanjung Priok dulu itu kan salah satunya itu. Tapi udah itu luka lama kita hilang kan. Jadi bagaimana bangsa ini supaya bisa maju? Hijrah ini adalah momentum kita untuk tafakkur. Jangan sampai setelah 32 tahun kita dijajah dengan kediktatoran, kita sekarang bebas dengan sejak reformasi lalu, kemudian sekarang kita dicederai lagi dengan betul-betul diktator meskipun tidak 100%. Jadi negara harus hadir kebebasan masyarakat, kebebasan berpikir, kebebasan dalam berkarya, ibdah, huriyatul fikr, kebebasan berpikir, huriyatul siasat, kebebasan dalam berpolitik. Jadi negara harus hadir. Sekarang ini kan kita lagi goncang. Kalau bukan di pihak kita, apalagi pemerintah, kalau bukan di pihaknya, apabila membuat skandal pidana, tangkap. Tapi kalau bukan di pihaknya,
Kalau di pihak dia ditangkap, kalau bukan pihak dia ditangkap. Prosesnya cepat. Jadi jangan sampai kita cederai kemerdekaan ini. Mengulang lagi. Jangan sampai mengulang lagi. Sia-sia kita air mata darah para pejuang pahlawan kita dari sebelum merdeka sampai air mata darah reformasi telah kita teteskan di negara ini. Jadi demokrasi yang bebas kita dalam berkarya, dalam berpolitik, dalam berpikir, jangan sampai ini dilanggar. Jadi hijrah itu kemudian kata Allah apa? Nah, inilah momentum hijrah. Kata Allah apa? Alladzina amanu wa hajaru. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Allah. Jadi hijrah itu intinya adalah bagaimana kata Tuhan dari nilai hijrah itu engkau bisa menjadi orang yang faizun, orang yang beruntung. Apa syaratnya? Pertama iman. Alladzina amanu. Kemudian hijrah. Baru kita jabarkan ada sedikit hijrah. Kemudian apa? Amanu hajaru wa jahadu. Jihad fi sabilillah. Dia harus mampu jihad di jalan Allah. Bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan nyawanya. Ya, ini kan enggak duduk aja kita ta'lim setengah jam, 1 jam, capek kali Ustaz. Itu Allah minta hijrah itu kalau kamu mau menjadi orang yang beruntung, pertama beriman, hijrah. Kamu jihad di jalan Allah, menuntut ilmu jihad di jalan Allah. Berat kita mengeluarkan zakat kita, berat kita mengeluarkan harta kita untuk di jalan Allah. Tapi kalau kita bangun rumah, kita berani kredit di mana-mana. Kita untuk perkara dunia kita berani kredit meskipun kita menghutang, direntenir, meskipun nyawa kita harus hilang. Kita berani menjual harga diri kita demi uang. Jadi hijrah tadi itu bagaimana momentum kemerdekaan dengan tahun baru Islam ini Allah gambarkan 1400 tahun yang lalu. Maka nyawa, harta dan jiwa kita harus korbankan di jalan Allah. Kalau dari jalan Allah itu adalah semua hasilnya untuk kemaslahatan manusia. Negara ini adalah prosesnya semuanya jihad. Makanya negara ini mengayomi semua agama, semua suku dan bangsa. Maka nilai-nilai hijrah dalam kemerdekaan juga melepaskan diri kita dari asabiah, penyakit yang berakar dari zaman ribuan tahun nenek moyang kita, nenek moyang manusia. Jadi Islam itu menghapuskan di antara penyakit yang paling berat itu adalah di antaranya asabiah, fanatisme, merasa sukunya paling mulia, merasa provinsinya yang paling mulia, merasa nenek moyangnya yang paling mulia, merasa bahasanya yang paling bagus, merasa negaranya yang paling tinggi. Kita boleh munafasah, berlomba-lomba untuk kita meraih kemajuan negara kita. Kita katakan negara kita unggul, silakan boleh, tapi jangan sampai gara-gara kita negara membela negara kita menghalalkan segala cara. Ya. Jangan sampai kita membela suku kita menghalalkan segala cara. Jangan sampai kita membela wilayah kita sampai kita menghalalkan segala cara. Jadi hijrah itu sangat luas maknanya, intinya adalah beriman, berjihad di jalan Allah dan sabar. Karena memang hakikat hijrah itu tidak akan bisa kita jalankan tanpa wahyu Allah, Al-Quran yang Allah turunkan. Allah sebutkan walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun.
Sesungguhnya aku telah berikan kata Allah. Aku datangkan wala tarjina bi kitab Al-Qur'an. Fassallahu ala ilmi. Allah jelaskan secara terperinci bagaimana ilmu di dalam Al-Qur'an. Jadi bayangkan yang gerakan negara ini itu orang Islam, Pak. Mayoritas. DPR-nya, legislatifnya, yudikatifnya, dari jaksa agungnya mayoritas semua Islam. Tapi apakah umat Islam telah menjalankan ilmu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Jangan sampai pangkat kita Mahkamah Agung sholat saja pun enggak, ya. Bagaimana legislatif kita bisa menelurkan undang-undang yang bisa dilahirkan untuk kemaslahatan bangsanya kalau dia jauh daripada Al-Quran? Kalau sudah berbicara tentang Al-Quran, berarti itu sudah berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kita angkat ayat lain tentang masalah keagungan Al-Quran. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, laqad ja'akum, ya ayuhan nas. Allah sebutkan wahai manusia, aku berikan Al-Quran ini apa? Quran sebagai hidayah, sebagai hidayah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi mau'izatul lil mu'minin hudan. Dia sebagai pelajaran pendidikan bagi umat manusia. Jadi Al-Quran bermanfaat bukan hanya untuk orang beriman, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Tapi khusus untuk orang beriman, wa rahmatul lil mu'min, dia akan menjadi rahmat. Fabidzalika falyafrahu. Jadi kalau sudah Al-Quran ketika menjadi sandaran umat Islam, kamu harus gembira. Falyafrahu. Fabidzalika huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu kalau kamu tahu bagaimana keindahannya, lebih baik daripada seluruh kemewahan dunia dan seisinya. Jadi yang terakhir, bagaimana kita bisa menjalankan kemerdekaan bangsa kita yang 75 tahun ini dengan momentum hijrahnya tahun baru 1442 Hijriah ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana bangsa kita bisa terus menurunkan ibda'iyah, kreasi-kreasi dari segi teknologi, dari segi informasi. Bagaimana bisa membangkitkan sebuah peradaban dalam tatanan ijtimaiyah, sosial, asiasiyah, politik, al-iqtisadiyah, ekonomi, atau sanaiyah, industrialisasi, termasuk juga al-askariyah, militer. Kekuatan negara itu dibangun dari situ. Yang lebih penting adalah tarbiyah, pendidikan. Karena bagaimana kita untuk memaknai hakikat hijrah dan momentum kemerdekaan kita ini juga yang baru kita laksanakan, baru kita meriahkan beberapa hari yang lalu. Jangan sampai kita cederai dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Dari pribadi kita secara individu, mari kita tanamkan anak dan keluarga kita cinta ilmu, dekat dengan agama. Jangan sampai dia jauh dari Tuhannya. Jangan sampai dia tidak kenal siapa Tuhannya. Itu secara individu. Secara kenegaraan, kita sudah berhasil reformasi. Jangan sampai kita injak-injak demokrasi ini untuk kepentingan yang sesaat. Jangan sampai kekuasaan kita lagi memimpin ini kita injak-injak demokrasi. Orang berpikir, orang mengeluarkan pendapat dianggap musuh. Jangan. Ini tanggung jawab pemerintah. Yang kita harus mensyukuri reformasi ini, jangan sampai kita cederai ke depannya. Percaya,
Kalau pemerintah terus tidak mau membenahi diri, memaksakan diri, tidak adil dalam hukum, meskipun sekarang tidak 100% diktatornya, tapi alangkah vulgarnya pelanggaran-pelanggaran itu. Kalau itu terus semakin meningkat, maka gejolak kita akan berbahaya. Kenapa? Kenapa ini kita angkat? Karena beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu, tokoh-tokoh Indonesia, meskipun sebenarnya kita tidak setuju 100% kalau gerakan-gerakan itu untuk mengkritik pemerintah 100% tidak. Karena pemerintah juga banyak baiknya. Tapi juga jangan sampai ketika para tokoh itu mengkritik dianggap musuh. Jangan sampai dianggap musuh. Jadi mudah-mudahan sekali lagi momentum hijrah ini yang memang terakhir, momentum hijrah itu kita harus menjalani bagaimana menghadapi fitnah. Karena memang tidak akan bisa sehebat apapun negara itu, sekaya apapun negara itu, tidak akan bisa membahagiakan seluruh hati rakyatnya. Gak percaya? Ini janji Allah. 1400 tahun lebih Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi jangan kita mimpi untuk 100% kekayaan ayah kita atau kekayaan negara ini untuk membahagiakan kita. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Manusia memang punya mental glamau, suka bermegah-megah, suka dia untuk memuaskan hawa nafsunya, hawa nafsu seksnya. Seluruh kemewahan, seluruh kemegahan nafsu itu memang itu yang dikejar manusia. Apa kata Allah? Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke liang kubur baru mereka sadar. Jadi kita jangan mimpi negara ini harus 100% bisa sempurna. Sampai kita mati dalam kubur kata Tuhan, baru kita tahu kayak mana indahnya negara itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua kita di sini dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala anak dan keturunan kita menjadi imaman lil muttaqin. Insyaallah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa kita ya. Berarti makannya habis sisa ya. Oh, insyaallah. Sabar habis sisa aja makan. Jadi makan ini gimana ini? Ada nama? Ada. Insyaallah. Kita doa karena azan agak lama sedikit ini. Sedikit lama lagi. Kita Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, ampunkan dosa kami. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Waliwalidaina, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kasihi ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dari sejak kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bisa seperti ini, kami bisa sujud seperti ini ya Allah. Kami bisa merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan ini ya Allah, atas dasar kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, tinggikan derajat mereka ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Begitu juga kami ya Allah, sekarang ini bisa menghirup udara kemerdekaan ya Allah. Berapa banyak negara-negara yang rakyatnya terbengkalai miskin ya Allah, mereka terlontang-lantung sampai mengeluarkan berbagai macam penderitaan yang mereka rasakan ya Tuhan. Bahkan nyawa mereka hilang ya Allah. Kami sekarang ya Allah merasakan bagaimana negara ini memberikan kami keamanan, kebebasan kami dalam berpikir, kebebasan kami untuk meraih cita-cita kami, kebebasan kami dalam politik, kebebasan kami untuk meraih berbagai macam pendidikan yang ingin kami capai ya Allah. Meskipun negara kami masih ada kekurangan ya Allah, meskipun negara kami sekarang penuh dengan fitnah ya Allah, sesama kami ya Tuhan, kami masih bertengkar tentang negara kami, tentang konsep negara kami ya Allah. Memang itu adalah kerakusan kami yang belum pernah puas ya Tuhan.
Jadikan kritik kami untuk bangsa ini adalah kritik yang membangun. Jadikanlah koreksi kami untuk negara ini untuk mengkoreksi agar negara ini lebih baik lagi ya Allah. Ya Tuhan kami, bukakanlah hidayah kepada para pemimpin kami agar mereka sadar jangan sampai mempertahankan kekuasaannya dengan menghalalkan segala cara. Ya Tuhan kami, peliharalah kami ya Allah. Jangan sampai kami jatuh dalam fitnah kehancuran. Jangan sampai kami jatuh dalam fitnah permusuhan. Jangan sampai kami ya Allah jatuh dalam fitnah orang-orang negara-negara di luar negara kami untuk menghancurkan negara kami ya Tuhan. Kami yang tahu, kami yakin bahwasanya tidak bisa kami menyatukan hati kami untuk kami bisa satu pendapat ya Tuhan. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat kami ini ya Allah melanggar syariat-Mu. Jadikanlah perbedaan pendapat kami ini ya Allah menjadi rahmat ya Allah bagi kami atas karya doa-Mu ya Tuhan. Wa allafa bainahum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim ya Tuhan. Tak ada yang mampu bisa menyatukan hati seluruh umat manusia ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menyatukannya. Walaupun kami memiliki kekayaan, kekuatan, apapun yang kami miliki, kami tidak akan mampu bisa menyatukan hati kami ya Allah. Dengan demikian ya Tuhan, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha bijaksana. Jadikanlah segala macam perbedaan kami, konflik yang kami alami ya Allah, jangan sampai menjadi fitnah. Jangan sampai menjadi fitnah yang tak sanggup kami memikulnya ya Tuhan. Rabbana anzilna, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadikanlah kami ya Allah, anugerahkan kami ya Allah sebaik-baik manusia, sebaik-baik kelompok, sebaik-baik golongan dan keturunan kami ya Allah yang membawa keberkahan. Hanya Engkau lah ya Allah yang memberikan sebaik-baik keberkahan itu ya Tuhan. Allahumma rzuqna rizqan jadida wa umran tawila wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya rahman rahimin. Ya Tuhan, dalam momentum hijrah ini, bulan hijrah ini ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan jihad kami di jalan-Mu ya Allah dengan kesabaran, dengan harta dan nyawa kami sekalipun ya Allah, agar kami tahu hakikat bagaimana kebenaran perintah-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami lebih cinta daripada dunia kami ketimbang cinta kepada akhirat-Mu ya Allah, akhirat-Mu yang abadi ya Allah. Dunia ini hanya sementara ya Tuhan. Kau tahu kami adalah manusia yang lemah. Jangan sampai kami hancur dari kelemahan itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para jamaah peringatan tahun baru Hijriah atas panduan. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita niatkan, apa yang kita dengarkan semua dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihijrahkan ke tempat yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.